Mencintai Rasulullah adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dan semua kaum muslimin insya Allah sepakat mengenai hal ini. Akan tetapi, apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan kecintaan kita kepada beliau? Apa bukti kita mencintai beliau secara jujur? Hai semua, kali ini aku meringkas buku yang berjudul Mencintai Rasulullah, karya Dr. Fadil Ilaihi. Iman secara harfiah dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Secara bahasa, iman adalah membenarkan. Sebagaimana yang kita tahu, dalam Islam rukun iman ada 6. Salah satunya yang disebutkan yakni beriman kepada Nabi Allah atau dapat kita artikan sebagai mencintai Nabi Allah. Selain hal utama tersebut, ada banyak sekali dalil yang menyebutkan kewajiban kita mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berikut beberapa dalil tersebut. 1. Mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada diri sendiri. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Hisham bahwasanya beliau berkata, kami pernah bersama Rasulullah sementara beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata kepada beliau, sesungguhnya sekarang, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu Rasulullah bersabda, sekarang imanmu telah benar wahai Umar. 2. Mencintai Rasulullah melebihi cinta kepada keluarga, harta, dan manusia seluruhnya. Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik. Rasulullah bersabda, tidaklah beriman seorang hamba sehingga aku lebih dia cintai daripada keluarga dan hartanya serta manusia seluruhnya. 3. Allah mengancam siksaan kepada orang yang lebih mencintai makhluk daripada Rasulullah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 24, yang artinya, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang fasik. Ibnu Katsir menerangkan, apabila semua perkara dan urusan di atas lebih kita cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah datangnya bencana dan azab Allah yang akan menimpa kita. Buah-buah cinta kepada Rasulullah. Yang pertama, mendatangkan manisnya iman. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, 3 perkara, barang siapa di dalamnya terdapat 3 hal tersebut, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Pertama, hendaklah Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada dirinya. Kedua, hendaklah ia mencintai seseorang di mana ia tidak mencintainya kecuali hanya karena Allah. Ketiga, hendaklah ia benci kembali kepada kekafiran seperti membencinya bila ia dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Beberapa ulama menafsirkan manisnya iman adalah lezatnya segala ketaatan
dan siap menunaikan beban agama serta mengutamakan itu daripada seluruh kesenangan dan kenikmatan dunia. Kedua, bersama beliau kelak di akhirat. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, seorang lelaki datang kepada Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu tiba?" Beliau balik bertanya, "Apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat kelak?" Lalu ia menjawab, "Cinta. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Beliau bersabda, "Kamu akan bersama siapa yang kamu cintai kelak." Hadis riwayat Muslim. Tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. 1. Memiliki keinginan yang kuat untuk melihat dan menyertai Rasulullah, sehingga kehilangan kesempatan untuk meraihnya lebih berat daripada kehilangan apapun di dunia ini. Hal tersebut dialami langsung oleh sahabat Nabi, seperti Abu Bakar yang menangis karena gembira menjadi teman Rasulullah saat hijrah. Beliau juga menangis tatkala mengetahui bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Beberapa masa kemudian, Abu Bakar kembali bersedih saat mengingat Rasulullah setelah beliau wafat. Dan Abu Bakar mengatakan ingin cepat menyusul Rasulullah. Kemudian ada Umar bin Khattab yang meminta agar dikuburkan di samping Rasulullah. Sebab begitu cintanya Umar kepada Nabi SAW. Lalu ada salah satu sahabat yang jujur dalam mencintai Rasulullah, yakni Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, yang meminta kepada Rasulullah untuk bisa menemani beliau kelak di surga. 2. Mengorbankan harta dan benda demi membela Rasulullah. Ada banyak sekali kisah mengharukan pengorbanan sahabat demi membela dan melindungi keselamatan Nabi. Salah satunya adalah kisah Abu Thalhah yang rela mengorbankan lehernya. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, pada perang Uhud, sekelompok pasukan Islam terdesak dan meninggalkan Nabi. Dan ketika itu Abu Thalhah berdiri di depan Nabi, melindungi dengan tameng kulitnya. Abu Thalhah termasuk orang yang ahli dan kuat dalam memanah hingga sempat mematahkan 2-3 busur panah. Lalu seseorang lewat membawa tempat anak panah, maka Rasulullah bersabda, "Buka anak panah itu untuk Abu Thalhah." Sementara Nabi melongok dari atas untuk melihat pasukan musuh, maka Abu Thalhah berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau memperlihatkan diri agar tidak terkena anak panah musuh. Biarkan saja leherku yang menjadi tameng bagi leher Anda." Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3. Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Tidak dipungkiri bahwa orang akan patuh kepada orang yang dicintainya, berusaha melakukan apa saja yang dicintai, dan menjauhi segala yang dibenci olehnya. Begitu pula orang-orang yang mencintai Rasulullah. Seperti halnya kisah para sahabat yang tidak mau mengenakan sutra demi menaati perintah Rasulullah. Sahabat tidak berpaling dari perintah Rasulullah sebab mereka sangat paham sabda beliau. Kehinaan dan kerendahan dijadikan bagi orang yang menentang perintah agamaku. 4. Membela sunnah Nabi dan memperjuangkan syariat. Sebagaimana kisah Abu Bakar yang tetap memberangkatkan pasukan Usamah setelah wafatnya Nabi, meski saat itu keadaan sedang genting. Hal itu dilakukan sebab banyak orang-orang Arab yang murtad dan hendak menyerang kaum muslimin di Madinah. Ammar bin Yasir menggambarkan kondisi para sahabat pada masa itu bagaikan hewan gembala tanpa pengembala. Dan Madinah terasa lebih sempit daripada lubang cincin. Barang siapa yang pada dirinya terdapat tanda-tanda tersebut, maka hendaklah bersyukur kepada Allah dan memohon kepadanya agar cinta itu kekal dan tumbuh subur dalam dirinya. Sekian ringkasan buku kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.